sebelah kanan saya yang idolanya ini ada jutaan orang ABG. Ini adik saya. Maaf Pak, Bapak bilang adik Bapak gak ada mirip-miripnya. Gak apa-apa, dilihat aja dulu. Coba kita lihat. Ya, adiknya. Arbani, tepuk tangan dulu dong Bu. Ya Allah, ini anak muda Bu, yang seneng sama Arbani ini banyak banget nih, Masya Allah. Arbani gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Luar biasa, gimana sukses terus ya? Mudah-mudahan ya, Alhamdulillah ya. Amin. Kegiatan gimana di ini kesibukannya hari-hari? Lagi persiapan film. Film lagi? Iya. Film bioskop lagi. Iya. Sukses terus Doakan ya. ya. Amin. Selalu ada di layar lebar, kita di layar kaca. Oh, layar kaca. Ada yang di layar tancap. Di rumah. Tepuk tangan buat Arbani. Terima kasih banyak Arbani. Di sebelah kiri saya nih ada Tiffany Kenanga. Tepuk tangan dulu dong Bu. Tiffany. Satu bait lagu dong. Lagunya. Coba Bait lagunya saja. coba. 1, 2, 3. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Masya Allah. Suara asli Itu suara asli loh. Gak diedit-edit loh. Edit. Pakai efek-efek. Gak kayak siapa ya? Siapaan sih? Tiffany gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ibu yang di belakang pas masuk TV kelihatan dia langsung senyum-senyum juga loh. Orang Tiffany. Assalamualaikum Bu, senang ya Bu ya bisa kesini ya. Di sebelah Tiffany juga ada Nabila Zainuri. Nabila. Apa kabar Nabila, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh luar biasa, senang ya bisa datang ke sini lagi nih. Insyaallah. Nih alhamdulillah tepuk tangan dong buat Nabila dan juga Tiffany sekali lagi, terima Tapi di kasih antara banyak. jamaah ini saya paling salut dengan jamaah yang satu. Yang mana? Yang mana? Oh ya Aku mau Allah. cium tangannya. Masya Allah. Ibu umurnya berapa? 80. 80. Ya Allah, umi saya mau banget umurnya 80. Tapi Iya. gak kesampaian. Iya Ibu, makasih Ibu mampir ke sini ya Ibu ya. Ya Allah, ini senang banget nih. Nih, coba nih kita coba cek ya. Ini hari ini emang apa ya? Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini temanya juga luar biasa buat jamaah yang di rumah. Coba nih kalau ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang di rumah kalau terucap satu kata yang saya akan sebutkan ini merinding gak kira-kira nih? Coba ya. Satu. Ustaz Maulana, gak berani kan? Enggak. 1, 2, 3. Kiamat. Aduh. Musik dong. Pasti yang terlintas nih tadi ada yang bilang ibu-ibu ngeri, ada yang bilang takut, tapi ada yang langsung bilang ngomongin yang lain aja deh. Jangan. Seberapa penting kita harus mengenal adanya kiamat. Ingat ya, kita mengenal kiamat supaya senantiasa untuk berhati-hati. Berhati-hati untuk melakukan kehati-hatian. Orang tidak berani mencuri karena kenapa? Nanti ada kiamat. Setelah kiamat ada proses, ada pemeriksaan, ada siksaan. Kan proses mati, kuburan, kebangkitan pada masa timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Kan proses panjang untuk perjalanan. Sehingga orang terjadi hati-hati. Kemudian ketahuilah, mohon maaf kepada siapapun, makanya orang tidak menjadikan dunia ini hidup kekal abadi. Sehingga tidak mempersiapkan bekalnya di akhirat. Ada orang kan kayak orang mau hidup di dunia sendiri. Gara-gara apa? Karena tidak ingat, ada kiamat loh, ada hari kemudian loh itu. Kenapa banyak orang tidak sholat? Kenapa banyak orang berbuat maksiat? Karena tidak pernah ingat akan kematian, akan hari kemudian. Makanya kemuliaannya, keutamaannya, usahakanlah siapkan bekal. Selain kehati-hatian, kita tidak merasa hidup dunia kekal, sehingga dia tidak terlalu, ya apa sih ini saya itu alhamdulillah, mudah-mudahan sampai mati aku begini aja deh, nggak terlalu cinta terlalu. Saya dikasih baju sama Trans, alhamdulillah tiap minggu 8 sampai 15 baju, tiap hari Jumat, hari Selasa dikembalikan, soalnya dipinjemin. Makanya faedahnya, keuntungannya kalau kita mengingat akan hari kemudian akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian apa lagi? Mendorong kita untuk berbuat baik. Itu kenapa orang berbuat baik? Ingat akhirat. Saya pernah mimpi waktu saya kelas 1 aliyah di pesantren, mimpi ada orang datang, kamu akan mati. Sejak saat itu saya tidak berani lagi macam-macam. Karena nanti besok saya mati, sampai sekarang alhamdulillah belum mati-mati. Tapi karena ingat mati jadi mempersiapkan, betul tidak? Dan berani dalam membela kebenaran gara-gara apa? Akhirat akan mati juga kan?
dan mengendalikan diri dari segala macam bahaya. Sehingga orang-orang yang mengingat mati senantiasa istighfar, minta ampun, takut berbuat kesalahan, apalagi dosa, terlebih lagi kezaliman, apalagi kedurhakaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi sebetulnya Aku nggak mau mengingat musuhan. kiamat. Mudah-mudahan saya tidak punya musuh. Saya juga Pak Ustadz, jangan Nanti sampai kita mati alhamdulillah, PR. astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Karena mau mendekati kiamat aja, orang aja katanya udah macam-macam. Tanda-tanda kiamat Iya. itu banyak. Iya. Salah satunya itu udah pada muncul sekarang. Wah, masa sih? Jadi kita Iya, semakin tanda-tanda waspada kiamat. gitu ya. Tanda-tanda kiamat mau tahu? Apa tuh Pak Ustadz? Datangnya Nabi Muhammad SAW. Betul. Itu tanda Awal kiamat. satu. Insya Allah ya. Rasulullah sudah selesai wafat kan? Jadi artinya sudah dekat. Aduh ya Allah, kalau ngomongin Merinding jalan ya? merinding semua ya. Aduh ya Allah, nih jamaah di rumah nih jangan kemana-mana nih. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun dari tema kita hari ini. Karena kita akan segera kembali lagi untuk membahas tentang tema kita hari ini, kiamat akan datang. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah bersama Ome Pros. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Nas. Boleh tepuk tangan buat Nas, Bu. Lirik yang dinyanyikan oleh Nas berasal dari hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, kapankah tibanya hari kiamat? Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila amanah diabaikan, maka tunggulah kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimanakah hilangnya amanat itu, wahai Rasulullah? Dan Nabi Muhammad menjawab, apabila perkara atau sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ada Allah berfirman, bunyinya seperti ini, Bu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan kita-kita manusia-manusia ini sebagai seorang khalifah. Namun ketika itu malaikat mengatakan, kenapa harus manusia yang dijadikan sebagai seorang khalifah? Karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Padahal malaikat-malaikat itu adalah orang hamba yang diciptakan oleh Allah yang senantiasa menyucikan dan bertasbih kepada Allah. Tapi Allah lebih mengetahui dari para malaikat bahwa memang kita ini adalah seorang khalifah, wali Allah di muka bumi yang punya amanah demi amanah. Tapi memang ternyata ketika kita ditakdirkan menjadi seorang khalifah, banyak dari kita juga yang tidak melakukan amanah-amanah tersebut. Sehingga salah satu adalah melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Salah satu ketika kita melihat tanda-tanda kiamat adalah menyerahkan kepada yang bukan ahlinya. Ketika ada seorang pemimpin atau seorang khalifah yang munafik misalnya, yang kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. Itu sebabnya pemimpin atau seorang khalifah haruslah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, haruslah yang menegakkan keadilan dan tidak zolim. Termasuk orang-orang yang senantiasa memberikan fatwa demi fatwa, bukanlah orang-orang munafik, bukanlah orang-orang yang berdusta, bukanlah orang-orang yang mengajarkan kesesatan, justru mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasulnya. Ketika hal itu terjadi, lihat begitu banyak bencana-bencana, musibah-musibah karena manusia-manusia tidak amanah dan tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang khalifahnya Allah, walinya Allah di muka bumi Jadi ini. justru yang merusak dunia ini juga manusia sendiri. Khalifah ini Iya. percaya untuk mengurus dunia ini malah justru yang merusak. Serahkanlah pada ahlinya. Betul. Siapa yang melakukan bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Astagfirullahaladzim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Karena Allah memberikan amanah terhadap ahlinya. Ya Allah, nih buat jemaah di rumah nih, alhamdulillah nih masih di Islam Itu Indah bersama Ome Pros. Mana Bu tepuk tangannya, semangatnya, masih semangat ya Bu ya? Masih semangat ya Bu? Alhamdulillah Ibu, kalau ngomongin kiamat ngomongnya pelan. Masih, coba kalau ngomongin yang lain. Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Ibu mau naik haji lagi? Ya, lebih kencang. Ibu alhamdulillah. serahkanlah pada yang belum naik haji. Ya Allah. Nih, sekarang kita juga perlu penjelasan nih. Saya pernah mendengar bahwa ada dua jenis kiamat. Kiamat sugro dan kiamat subro. Nah ini coba bisa dijelaskan nggak sih? Kubro, Kubro. ya? Kubro dan kubro. Kubro ya. Apa sih tanda-tandanya kiamat sugro atau kiamat kecil? Ada bisa dijelaskan sedikit Ustaz Syam? Silakan Betul. Ibu bantunya. Jadi tanda-tanda kiamat ada dua, tanda-tanda kiamat yang besar dan tanda-tanda kiamat yang kecil. Kalau kiamatnya juga ada dua, kiamat yang besar, kiamat yang kecil. Kiamat yang kecil itu apa Bu? Ustadz Maulana tadi sudah katakan kiamat yang kecil adalah meninggalnya seseorang. Jadi kalau mau tahu tanda-tanda kiamat yang kecil, kalau sudah ada uban,
Kalau sudah ada uban, untung ibu-ibu berjilbab semua yang hadir di sini ya. Kalau sudah ada uban itu berarti sudah datang tanda-tanda kiamat kecilnya bagi ibu. Tapi kalau kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda-tanda kiamat yang kecil salah satunya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya Umar bin Khattab pernah khawatir. Kenapa khawatir? Kenapa sangat gelisah Umar bin Khattab? Ternyata dia khawatirnya karena apa? Khawatir udah mau datang kiamat. Kenapa khawatir datang kiamat? Karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Rasulullah sudah meninggal dunia, Umar bin Khattab khawatir. Kemudian disebutkan oleh sahabat yang lain, tidak usah khawatir Umar, engkau adalah pintunya kiamat. Maksudnya apa? Ketika Umar bin Khattab meninggal, barulah mulai tanda-tanda kiamat kecil datang. Termasuk meninggalnya Utsman bin Affan. Meninggalnya Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan termasuk tanda-tanda kiamat datangnya kiamat kecil. Kemudian apalagi tanda-tanda kecil datangnya kiamat? Zina merajalela. Zina merajalela sampai-sampai kata Rasulullah, orang-orang yang paling baik di masa itu cuman bisa berkata begini, seandainya kamu tidak berzina di situ, seandainya kamu di belakang tembok, itu enggak apa-apa. Orang paling baiknya saja berkata begitu. Contoh Bu, kita lagi naik mobil kemudian ada yang pacaran di taman, kita cuma bilang begini, ngapain sih di situ? Coba cari tempat yang lebih tersembunyi. Kita tidak berusaha untuk turun dari mobil kemudian menghentikan mereka. Nah ini tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian ada lagi tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, apa itu? Para pemimpin-pemimpin yang munafik, para pemimpin-pemimpin yang musyrik. Nah ini adalah tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian apalagi tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat? Khamar di mana-mana dan itu dilegalkan. Khamar di mana-mana dan itu dilegalkan. Itu menjadi hal-hal yang biasa. Kemudian ada lagi tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Masjid dipermegah, diperindah, dipercantik, tapi tidak ada isinya. Masjidnya cantik, masjidnya besar, tapi tidak ada isinya. Nah ini tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kalau kita tidak mau datangnya hari kiamat cepat, kita ramaikan masjid ya Bu ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, remaja-remaja masjid, tidak usah cariin dana buat masjid itu untuk diperindah, untuk dipercantik. Kita saja yang masuk ke masjid itu. Tidak usah di pinggir jalan bikin macet, minta-minta sumbangan untuk masjid. Untuk apa? Untuk dipermegah, untuk dipercantik. Jangan. Kita yang masuk ke masjid, kita ramaikan masjid itu. Masjid tidak butuh dipercantik. Masjid butuh untuk diramaikan. Masjid butuh untuk diisi pengajian-pengajian di dalamnya. Kita isi kajian-kajian di dalamnya. Itulah yang diminta oleh Rasulullah. Kita masuk ke masjid, kita sholat berjamaah di masjid, kita bikin pengajian di dalam masjid itu. Supaya apa? Supaya ini tanda-tanda kecil datangnya kiamat bukan kita yang buat. Mudah-mudahan kita nggak dapat semua ini hari kiamat. Atau mungkin kita dapat hari kiamat, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Shadaqallahul adzim. Iya, Masya Allah. Kalau Ustaz Syam mau meninggal pas kiamat, ngalamin kiamat atau enggak? Sebelum. Kalau mengalami kiamat ya Allah serem banget kayaknya ya pasti. Kebayang nggak kalau planet kan bumi itu bulat. Bumi bulat. Terus? Semua planet itu bulat. Terus bersentuhan. Aduh. Kita mempraktekkan gini, ambil trompet, terus ada tuh gabus-gabus yang Kecil-kecil ya. dikumpulin baru ditiup. Berantakan semuanya. Tabrakan. Astagfirullahaladzim. Gimana tuh? Aduh, ini coba nih. Kalau Saya mau bulan tanya. sudah hancur, udah lama lagi aman. Astagfirullahaladzim. Arbani, coba kita tanya sama Bani. Bani, seandainya hari ini, hari Jumat ini, sekarang ini terjadi kiamat, udah siap atau belum? Jujur belum siap. Kenapa belum siap? Alasannya apa? Karena aku merasa diri saya belum apa ya, belum baik lah untuk di mata Allah, masih kurang deh. Pokoknya masih kurang, jadi masih takut untuk Kapan mau mulai memperbaikinya? ya kalau bisa nggak ada kata besok sih, harus sekarang. Oh, ini pelajarannya buat semuanya ya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Emang kalau ngomongin kiamat ini merinding nggak berhenti nih, astagfirullahaladzim. Nah coba kalau buat kalian berdua, iya beneran merinding nggak berhenti dari tadi. Buat Tiffany dan juga Nabila. Mungkin Tiffany dulu. Menurut Tiffany bekal apa kira-kira yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kiamat? Sholat 5 waktu yang pasti, karena itu penting banget, baca Quran yang pastinya dan melakukan hal baik sehari-harinya. Luar biasa, tepuk tangan. Aduh, Masya Allah. Siap nggak hari ini kalau Bener kiamat? banget tiga-tiga. Siap, insya Allah. Wih, keren. Ini pede loh, Bani. Kalah loh, Ban. Masya Allah, luar biasa. Siap, insya Allah. Siap, insya Allah ya. Dia sudah siap karena dia sudah ada bekal. Iya. Salatnya nggak bolong-bolong. Alhamdulillah. Ngajinya pasti. Amin, ya Terus Allah. dia berbuat kebaikan. Amin. Amin. Kalau Bila, gimana nih Bila nih? Persiapan untuk menghadapi kiamat apa menurut Bila nih? Selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar tentunya. Melakukan hal-hal yang baik.
Kemudian sebagai seorang anak pastinya selalu harus berbakti kepada kedua orang tua. Masya Karena luar biasa kalau dengar kata kiamat itu benar-benar menggoncangkan hati, Siap gak kiamat hari ini? merinding. Harus selalu siap. Kapanpun itu akan datang harus selalu Nah, siap. Nabila ada di sini, orang tuanya di Lampung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tepuk tangan dong Bu buat bintang tamu kita ya. Ini apa ya, boleh dibilang ya. Kesannya kayak kita kok ngomongin masalah kiamat ini ada yang ketawa, ada yang senyum-senyum gitu, kayaknya gimana gitu ya. Padahal ini benar-benar akan terjadi dan sangat menakutkan loh. Nah ini buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan mendengarkan ada murotal dari Ustadz Syam dan juga akan dilanjutkan oleh narasumber yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah bersama Ome Pros. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih Fani sudah memberikan terjemahan kepada kita surah Al-A'raf ayat 187. Syukran. Ayat 187 surah Al-A'raf ini menjelaskan kepada kita yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Pada saat itu orang-orang Arab, kaum muslimin di Mekah atau di Madinah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang ya Rasulullah? Jelaskan kepada kami supaya kami bisa beramal." Kata Rasulullah, "Saya tidak tahu." Rasulullah sendiri tidak tahu kapan tepatnya datangnya. Makanya dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya cuman Allah yang tahu kapan datangnya. La ta'tikum illa baghtah. Kalimat ini perlu digarisbawahi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang kiamat itu kecuali dengan cara tiba-tiba. Tiba-tiba datangnya. La ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi manusia itu banyak yang tidak mau tahu gitu loh. Bukan tidak tahu, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun kata Allah. Tapi kalian sudah dikasih tahu bahwa kiamat pasti datang, tapi kalian seakan-akan tidak mau tahu. Ah belum kok, Nabi Isa belum turun kok.
belum kok, Dajjal belum turun kok. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kebanyakan manusia tidak mau tahu tentang hal-hal ini. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Ketahuilah bahwa kiamat itu pasti akan datang. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. Kiamat itu datang, semua orang hilang persaudaraannya, tidak kenal lagi saudara saya yang mana. Wa ummihi wa abi, jangankan saudara, ibu dan bapak pun tidak kenal lagi karena sudah sibuk mencari amalnya sendiri. Mana pahala sedekah saya, mana pahala sholat saya? Ternyata habis semua pahala sedekah, habis semua pahala puasanya gara-gara apa? Gara-gara suka nyakitin orang. Nah, ternyata kiamat ini kita hubungkan lagi dengan silaturahmi kita kepada sesama manusia supaya kita bisa saling tolong menolong, ya. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mau tahu tentang hari kiamat ini. Shadaqallahul azim. Masya Allah, jadi benar-benar datangnya itu mendadak tiba-tiba. Tiba-tiba. Sama seperti kayak kematian, gak pernah tahu kita, gak ada tanda-tandanya gitu Makanya kadang-kadang gini, ya. mohon maaf kepada siapapun, kiamat itu kan tiupan sangkakala 3 kali. Tiupan pertama mengagetkan, oh kaget. Betul. Tiupan kedua mematikan, Betul. semua mati. Jadi semua kaget, semua mati. Dan tiupan ketiga membangkitkan. Astagfirullahaladzim. Ini buat jamaah di rumah nih, masih di Islam itu indah bersama Ome Pros. Bu, Ibu. Lemes banget, Bu. Aduh Bu, kayak serius banget Ibu ya. Bu, Semangat, Bu, masih semangat, Bu. Masih alhamdulillah. Ngomongin kiamat takut gak Bu? Tapi benar tadi apa kata Ustadz Syam, kita harus waspada terus, kita harus siap terus, dan kapan apa akan terjadi kita harus siap. Jadi nggak ada yang bilang masih lama, santai-santai aja, Nabi Isa belum muncul, katanya segala macam. Kalau tiba-tiba datangnya dalam 1 hari semuanya terjadi, gimana coba? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tsunami kan orang berkata pada saat dia merasakan tsunami itu kan pasti berkata ini kiamat. Betul. Apapun kejadian ini udah kiamat. Jadi bisa jadi kiamat itu pada saat orang merasakan luar biasa. Nah itu kan tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan tentang kiamat-kiamat kecil. Tadi termasuk juga gempa bumi, ya kan? Termasuk juga tadi ada tsunami. Nah mungkin Uma bisa menjelaskan kan Ustadz Zoki tentang apa saja tanda-tanda dari kiamat kubro atau kiamat besar, Ustadz Zoki. Silakan Ustadz Zoki. Baik Bapak dan Ibu, membicarakan hari kiamat tentu ada perasaan yang menggetarkan di hati kita, tapi kita harus memahami bersama. Tadi kiamat kecil sudah disebutkan dan kita juga harus paham apa ciri-ciri dari kiamat besar. Ada 10 ciri-ciri dari kiamat besar. Yang pertama adalah turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal. Siapakah Dajjal? Dajjal adalah seorang manusia yang di keningnya ada tulisan Kaf, Fa, Ro, dan orang-orang beriman mampu membacanya, tulisan tersebut. Dajjal adalah orang yang mata sebelah kanannya itu seperti anggur yang rusak, jadi matanya buta. Kemudian badannya besar. Kemudian Dajjal ini luar biasa mengaku sebagai Tuhan dan orang-orang percaya bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Karena ketika Dajjal berada dalam suatu daerah itu akan menjadi subur, daerah itu akan menjadi makmur. Dan ketika orang-orang tidak beriman kepada Dajjal, maka negeri tersebut akan menjadi gersang. Negeri tersebut akan menjadi sangat kering. Dan Dajjal ini luar biasa. Kita diperintahkan kalau kita suatu hari nanti takdirnya adalah bertemu dengan Dajjal, itu lari, jangan bertemu dengan Dajjal. Karena Dajjal ini sangat membahayakan. Di tangan kanannya ada api, di tangan kirinya ada air yang sejuk. Jadi kalau nanti pada akhirnya ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Dajjal, pilihlah tangan yang kanan, apinya Dajjal. Karena sesungguhnya apinya itu adalah air yang sejuk. Jadi fitnah Dajjal ini luar biasa. Dajjal pernah mau menuju ke Mekah dan Madinah, tapi kita paham Mekah dan Madinah di pintu gerbangnya itu ada malaikat yang membawa pedang dan Dajjal tidak bisa masuk ke sana. Maka Dajjal hanya menghentakkan kakinya saja dan keluarlah orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang ada di Mekah untuk menjadi pengikutnya Dajjal. Ada seorang anak muda yang solih, yang alim, kemudian keluar bertemu dengan Dajjal dan kemudian Dajjal membelah anak itu dari kepala sampai bawahnya. Dan kemudian dihidupkan kembali. Kemudian Dajjal mengatakan, kamu percaya aku Tuhan? Tidak, justru aku semakin percaya engkau adalah Dajjal. Kemudian cerita ini bersambung dengan apa? Dengan di saat yang bersamaan ketika Dajjal menuju ke Bablut. Bablut itu ada nama daerah di Israel.
menuju ke Bablut bersama 70.000 pasukannya, yaitu pasukan Yahudi Khurasan. Tapi di saat yang bersamaan di Madinah ada seorang laki-laki dari keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah, yang kemudian kita kenal dengan nama Imam Mahdi, bersama dengan pasukannya banyak sekali dibaiat di Mekah ketika itu, hendak menuju ke Palestina juga, hendak menuju ke Bablut untuk bertemu dengan siapa tadi Bu? Dengan Dajjal. Tapi ketika menuju ke Palestina, ke Israel, ke Bablut, singgah dulu sebentar ke sebuah kota Damaskus, Syria. Disitulah hendak melakukan sholat, namun yang ketiga ciri-cirinya kemudian turunlah ada Nabi Isa alaihissalam. Tangan kanan dan tangan kiri Nabi Isa alaihissalam berpegangan dengan sayap-sayap dari malaikat. Kemudian ketika turun, Imam Mahdi mengatakan, wahai Nabi Isa, silakan menjadi pemimpin kami, imam kami dalam sholat. Namun Nabi Isa alaihissalam memerintahkan bahwa Imam Mahdi lah yang menjadi imam sholat. Cerita berlanjut dengan yang keempat, tanda-tanda besar dari kiamat, yaitu apalagi ketika pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi dan para pengikutnya menuju ke Palestina, menuju ke kota Bablut untuk menyerang Dajjal dan pengikutnya. Dajjal mengatakan, siapa mereka? Silahkan berperang melawanku. Namun ketika dibuka pintu gerbang dari kota Bablut tersebut, Dajjal pun pucat pasi. Di depannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Dajjal paham kalau ada Nabi Isa berarti Dajjal sudah berakhir masa hidupnya. Maka Nabi Isa alaihissalam pun dengan tombaknya dengan cepat menombak keningnya di antara dua alis ini, keningnya Dajjal, dan kemudian Dajjal mati. Ketika Dajjal mati, maka seluruh orang-orang pun menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi selanjutnya, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, tanda-tanda besar, kiamat besar. Ketika Dajjal mati, seluruh orang menjadi muslim, maka keluarlah Ya'juj Ma'juj. Pernah dengar Bu Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj ini adalah dua suku dari kalangan manusia, tapi mereka berada dalam dua gunung dan tembok yang sangat besar. Ada sekarang, sampai sekarang memang ada, dari zaman dulu ada, tidak pernah keluar dari gerbang tersebut, dari tembok yang besar tersebut. Dalam tembok itu ada lubang yang kecil, mereka sudah bisa lihat. Setiap hari kerjaannya mereka adalah untuk menghilangkan atau merobohkan dinding tersebut agar bisa keluar. Tapi ketika mereka mengerjakan itu, besok paginya temboknya kembali lagi. Sampailah nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar Ya'juj dan Ma'juj, maka Ya'juj dan Ma'juj ini akan membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Ya'juj Ma'juj adalah orang-orang yang memakan binatang-binatang buas, ular, dan binatang-binatang buas lainnya, memakan batu dan membunuh setiap orang-orang yang kafir maupun yang muslim. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Sampai Nabi Isa alaihissalam pun berdoa agar Ya'juj dan Ma'juj dimatikan. Ketika pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ini dimatikan, dengan cara apa? Dengan cara Allah kirimkan cacing-cacing kepada mereka, maka cacing-cacing tersebut membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini sampai jutaan tergeletak nih orang-orang Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada burung-burung yang mengambil jasad mereka dan dilemparkan ke lautan. Ada hujan sehingga hujan itu bisa membersihkan Ya'juj dan Ma'juj sehingga bumi ini menjadi bersih kembali. Kemudian setelah itu, apalagi ini penting sekali, ada binatang-binatang melata yang keluar. Dan binatang-binatang melata ini akan memberikan nasihat kepada orang-orang agar kembali lagi kepada agama Allah. Yang kafir, yang tidak kembali kepada agama Allah, maka dicap sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian tanda-tanda berikutnya lagi adalah amblasnya bumi ini, longsor bumi ini. Dari Asia, dari Afrika, Jazirah Arab, semuanya amblas. Dan adanya api yang keluar dari Yaman. Apinya sangat besar, sebesar gunung Bu. Seluruh orang bisa lihat api tersebut. Orang-orang nggak bisa jalan, orang-orang nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Dan terakhir adalah matahari terbit dari tempatnya yang terbenam. Disinilah baru orang-orang bertaubat, tidak diterima lagi taubatnya. Sudah tertutup itu tobat. Sudah tertutup, maka hancurlah negeri ini. Habis Maka, itu pecahlah. iya. Pecahlah bulan. Bumi, Bulan. semuanya. Bulan. alam semesta. Astagfirullahaladzim. Bu, Baru pecah. kita ngebayangin aja udah serem ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ini masih lama, mudah-mudahan dan kita nggak ngalamin Ini hal seperti durasinya itu ya Allah. ke di kita, jadi ceritanya nggak bisa panjang. Betul, Tapi betul, mudah-mudahan betul, betul. informasi yang tadi yang Cukup mewakili lah cukup ya. mewakili. Masya Allah, luar biasa ya. Ada dajjal kecil, ada dajjal besar. Oh. Dajjal kecil itu pembohong. Nah, Setiap di zaman Nabi ada dajjal kecil. Astagfirullahaladzim. Udah sedikit penyegaran ani buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita mau bagi-bagi rezeki, ada jutaan rupiah buat pemirsa yang ada di rumah. Langsung aja telepon ke sini ke 791878680 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791876681. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah bersama Ome Pros. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
rezeki nih. Tapi sebelumnya ada informasi nih buat jamaah, pernah cek kolesterol belum nih? Kolesterol tinggi itu nggak selalu ada gejalanya loh. Tiba-tiba bisa fatal akibatnya. Makanya kita tuh harus menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Salah satunya dengan rutin mengkonsumsi Omepros. Nah, ini food supplement dengan kombinasi 3 asam lemak esensial, yaitu kombinasi omega 3, 6, dan 9 plus DHA, EPA yang telah teruji secara klinis mengurangi kolesterol. Omepros ini berasal dari salmon oil dan ada blackcurrant seed oil yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oke, ini Omepros memiliki sertifikat halal dari Islamic Service of America. Cara mengkonsumsinya gampang banget. Kalau kolesterol lagi tinggi atau lebih di atas 200 mg per desiliter, Omepros ini diminum 2-3 kali sehari, masing-masing 1 soft kapsul. Kalau sudah normal untuk pencegahan dan pemeliharaan, cukup 1 kali sehari 1 soft kapsul setelah makan. Jadi jangan lupa cek darah minimal 6 bulan sekali dan jangan lupa minum Omepros. 1, 2, 3 Omepros. Ini Masya Allah ya, luar biasa nih, mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah di rumah. Kita dapat pahala juga, Masya Allah. Sekarang waktu kita bagi-bagi hadiah nih untuk 2 orang, masing-masing 1 juta rupiah. Kalau saya bilang passwordnya dari Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9, penelpon jawab kurangi lemak darah. Gampang banget. Oke, langsung telepon ke sini ke 791-876-80 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-876-81. Silahkan, siapakah yang mendapatkan rezeki di pagi hari ini? Oke, langsung. Assalamualaikum. Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9. Kurangi lemak darah. Dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Dari Hendro di Bekasi. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Pak Hendro di Bekasi. Assalamualaikum Pak Hendro. Gimana, sehat Pak ya? Langsung Pak ya, pertanyaannya ya, siap-siap ya. Oke, pertanyaannya adalah kombinasi asam lemak esensial omega 3, 6, dan 9 berasal dari A. Salmon oil, organic vegetable oil, dan blackcurrant seed oil. B. Gula, garam, dan merica. Mau bikin empek-empek kali ini. Yang A, salmon oil. Yang apa ya? Jawabannya panjang tuh yang itu Pak. Salmon oil, organic vegetable oil, dan blackcurrant seed oil. Itu Pak ya? Iya, yang 1 juta rupiah. Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Jangan lupa ya Pak ya, pajak ditanggung penelpon. Oke, sekarang buat kesempatan jamaah yang kedua yang bisa mendapatkan 1 juta rupiah di pagi hari ini, silakan. Langsung saya kasih passwordnya. Udah masuk masalahnya nih. Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9. kurangi lemak darah. Wih, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ini dengan siapa di mana ini? Bapak Maman di Sumedang. Bapak Maman di Sumedang, semangatnya luar biasa. Pak Maman sehat Pak Maman? Kumaha Damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Maman siap ya? Ini rezeki mudah-mudahan nih. Pertanyaannya, apakah tema Islam itu indah pagi ini? A. Jangan ceraikan aku. B. Kiamat pasti datang. Kiamat pasti datang. Yakin Pak Maman? Yakin insya Allah. 1 juta rupiah. Masya Allah. Selamat buat Pak Maman ya. Jangan lupa Pak Maman, pajak ditanggung penelpon. Nah ini Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9 kurangi lemak darah. Tepuk tangan sekali lagi dong Bu. Masya Allah, alhamdulillah, senang banget ya kalau udah bagi-bagi rezeki itu, mudah-mudahan bermanfaat buat yang mendapatkan hadiahnya. Oke, sekarang nih, kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, sudah mendengarkan sedikit cerita juga tadi dari Ustadz Maulana. Sekarang waktunya kita mendengarkan ada Nabila. Nabila, mau izin Nabila? Nabila tolong minta ada ini asbabun nuzulnya dari Al-Quran mungkin tentang tema kita hari ini yang bisa dibahas bersama-sama. Silakan, mau izin. Terima kasih Kak Fadli. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Bro dan Mbak Sis yang sekarang sedang setia nonton Islam itu Indah. Kali ini Nabila akan memberikan penjelasan tentang surah Al-Qari'ah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan surah Al-Qari'ah yang artinya adalah hari kiamat. Surah ini diawali dengan ayat Al-Qari'ah
yang artinya hari kiamat. Surah ini membuat kita menggetarkan hati. Surah ini membuat kita menjadi takut ketika mendengarnya. Betul, Bu? Karena surah ini Allah turunkan yang membuat hati kita diketuk dengan begitu kerasnya. Surah ini pun Allah turunkan tidak diketahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Dalam surah selanjutnya, ayat selanjutnya dalam surah Al-Qari'ah ini, Allah memberikan pertanyaan tentang hari kiamat. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Allah mengulangi pertanyaannya. Allah menegaskan bahwa hari kiamat ini adalah hari di mana sangat mengerikan. Sampai-sampai Allah mengulangi pertanyaannya. Selanjutnya digambarkan bagaimana keadaan orang yang ketika saat itu merasakan terjadinya hari kiamat. Digambarkan orang-orang pada saat itu seperti anai-anai yang berterbangan. Para ulama mengatakan anai-anai itu seperti belalang yang terbang ke sana kemari tidak tentu arahnya, saling menginjak tidak kenal. Mereka semua tidak kenal satu sama lainnya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan gunung-gunung pada saat itu seperti bulu-bulu yang berterbangan. Begitu mudah Allah meratakan semua gunung itu dengan tanah-tanah. Begitu mengerikan, Mas Bro, ketika digambarkan oleh Allah bagaimana hari kiamat itu terjadi. Lalu digambarkan pula selanjutnya dalam surah Al-Qari'ah, ayat selanjutnya Allah juga menggambarkan bagaimana kehidupan setelahnya, setelah terjadi hari kiamat, di mana ada hari timbangan amal baik dan buruk. Dikatakan orang yang begitu banyak amal baiknya, maka tempat kembalinya adalah di syurga. Namun ada orang yang berat timbangan buruknya atau ringan timbangan baiknya, maka tempat kembalinya adalah di neraka hawiyah. Allah bertanya, apakah itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah adalah api yang begitu panas. Neraka hawiyah adalah nama lain daripada neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka hawiyah jatuh kepalanya dahulu yang terjatuh dalam neraka hingga membuat otaknya melepuh. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan bahwa apinya Bani Adam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka Jahannam. 70 kali lebih panas. Lalu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, satu bagian saja sudah cukup. Akan tetapi masih ada 69 kali lebih panas api dunia dibandingkan api neraka. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, luar biasa menyeramkan ya memang ya. Allah sudah menggambarkan sama kita semua ini kita tinggal memilih nantinya nih. Kita yang mau masuk mana nanti, surganya Allah atau nerakanya Allah? Iya, gini. Surga ya Bu ya, amin, amin ya Allah, amin. Tapi saya mau rahmatnya Allah. Amin. Kenapa begitu Pak Ustaz? Iya, kata sosok wali Allah, ana uhibbuka ya habibi, aku cinta padamu ya Allah, Rabiatul Adawiyah. Mahabbah, aku hanya cinta padamu. Kalau aku masuk surga karena bukan ridhamu, gak usah. Iya benar-benar. Gak apa-apa, aku butuh ridhamu. Masya Allah. Aku butuh cinta. Betul. Nih buat jamaah yang di rumah nih, boleh yang mau bertanya langsung lewat video di Instagram kita dikirim, boleh. Kirim aja langsung ke Instagram kita di @islamituindah_ttv. Yang beruntung bisa langsung ditampilkan jawabannya, langsung dijawab oleh narasumber kita. Kayak contohnya sekarang nih, sudah ada yang masuk dari akun @fitrimoe. Nah ini coba kita lihat ya, apakah pertanyaannya? Masya Allah, bagusnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari Semarang. Pak Ustadz, Ustazah, saya mau tanya, bagaimana sih Pak agar
manusia itu selalu ingat dengan datangnya hari kiamat dan bagaimana supaya manusia itu tidak lalai dalam mengingatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih tentang masalah kiamat nih, supaya kita tetap selalu ingat terhadap kiamat dan manusia tidak lalai dalam mengingatnya. Bagaimana Ustazah? Kalau cara mengingatnya, sering-sering lihat kematian, sering ke kuburan, sering lihat bencana, takziah, ada korban bencana alam, datangin. Jadikan perasaan kita berada pada posisi mereka. Itu dan yang paling penting baca Quran. Kan di Quran dijelaskan. Betul. Mungkin Uma sekarang. Aware itu menyadari tanda-tanda kiamat kecil yang sudah disampaikan oleh Ustaz Syam tadi. Paham? Oh, beruban. Ini berarti kalau ada nini-nini, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah beruban, langsung lihat ubannya ada. Yang sudah beruban tapi banyak maksiat, berarti ini tidak aware dengan adanya kiamat. Kalau ada anak-anak muda yang melihat merebaknya pacaran di mana-mana, bahkan pacaran di videokan, ditaruh dan dinonton oleh jutaan orang, dan didukung oleh banyak muda-mudi lainnya, berarti dia tidak aware dengan hari kiamat. Karena pacaran zina, karena pacaran adalah mendekati zina, adalah bagian dari kiamat kecil. Kalau kita lihat teman-teman kita minum khamar dan ada teman yang mengatakan nggak gaul kalau nggak minum khamar, dia nggak aware dengan tanda-tanda kiamat. Jadi aware lah dengan tanda-tanda kiamat kecil supaya kita paham betapa dahsyatnya hari itu. Ustaz Syam. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, hidupkan aku sesaat saja, kata orang-orang yang sudah datang tiba hari kiamat. Ya Allah, hidupkan aku sesaat saja, sedetik saja, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa menjadi orang yang soleh. Kenapa demikian? Kenapa ada kalimat sedekah dan soleh? Artinya apa? Ketika kita sering bersedekah dan ketika kita beramal soleh, insya Allah kita akan selalu ingat yang namanya hari kiamat. Kalau kita sering-sering bergaul sama teman-teman yang suka ikut kajian-kajian, itu bagus. Bergaul sama teman-teman atau lihat-lihat di Instagram mungkin yang tentang kajian-kajian. Sekarang kan banyak dakwah di mana saja. Nabila, ada yang mau disampaikan, silakan. Ketika kita mengingat kematian, benar kata Ustadz Maulana bahwa disitulah kita terus berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena orang yang paling bijak itu adalah orang yang senantiasa setiap harinya mengingat kematian. Tapi ingat bro, ingat Mbak Sis, jangan terlena dengan usia muda karena syarat mati itu nggak perlu tua. Jangan tergoda dengan badan yang sehat dan sakit karena syarat mati itu nggak perlu sakit. Itu. Jadi orang sehat bisa meninggal, nggak perlu tua. Orang muda juga bisa meninggal. Malaikat maut itu kayak mau makan pisang. Oh gitu. Kalau anak bayi itu kayak sayur pisang. Kalau mau makan sayur kan pisang-pisang yang kecil-kecil itu. Jadi sayur kan. Ya Allah. Aduh, ini buat jamaah di rumah nih kayaknya masih banyak banget yang harus dibicarakan. Masih banyak juga yang mau disampaikan oleh narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan ada kisah hikmah dari Ustadz Maulana. Tetap di Islam Itu Indah bersama Ome Pros. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Mereka inilah orang yang jahat kepada tetangganya. Orang yang jahat kepada tetangganya dibangkitkan dengan tidak punya tangan dan kaki. Kemudian ada yang dibangkitkan dalam keadaan apa? Kepalanya berkepala binatang. Siapakah itu? Inilah orang-orang yang tidak sholat, yang meremehkan sholat. Kemudian ada yang dibangkitkan perutnya kayak gunung. Siapa itu? Dan meledak perutnya karena membesar dan di dalamnya banyak binatang-binatang. Siapakah itu? Yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian ada dibangkitkan dalam keadaan mulutnya mengalir darah dan berbau busuk. Siapakah itu? Mereka itu adalah para pendusta. Dan ada yang dibangkitkan dalam berbau busuk, kecil, kayak debu, keinjak, dan baunya busuk sekali. Siapa itu?
Inilah orang yang kelihatan baik, tapi sebenarnya jahat. Hanya takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Ada lagi yang dibangkitkan. Kenapa? Tenggorokannya terpotong. Siapa itu? Mereka yang mengadakan saksi palsu. Kemudian ada lagi yang terpotong-potong lidahnya. Saksi-saksi palsu ini diminta persaksiannya, dibangkitkan tidak punya lidah, diminta kesaksiannya, dia tidak mau. Padahal dia tahu persoalan itu. Hati-hati. Kemudian ada yang dibangkitkan, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dibalik. Siapakah itu? Mereka lah para pelaku zina. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Lalu ada yang dibangkitkan, hitam wajahnya, matanya melotot. Siapakah ini? Inilah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Di dalam harta kita ada hartanya anak yatim. Kemudian ada lagi, dibangkitkan badannya hancur. Badannya hancur, kulitnya jatuh, penyakitnya luar biasa. Siapakah mereka ini? Mereka inilah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Darahmu, tulangmu, dagingmu dari orang tuamu, tapi kenapa kau durhaka sama orang tuamu? Kemudian ada lagi yang dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta hatinya, buta matanya, dan dia tidak tahu mau berjalan kemana. Inilah orang yang dibangkitkan. Ini adalah para peminum khamar. Dan cuma yang satu yang selamat. Dari 12 tadi ini, 11, 1 sampai 11, semuanya celaka. Kata Nabi cuma satu yang selamat, yang wajahnya bagaikan bulan purnama. Mereka inilah yang beramal soleh. Allahu adina siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ya Allah, luar biasa banget nih. Dari 12 golongan tadi, cuma satu yang selamat. Mudah-mudahan kita yang semua ada di sini, jamaah yang di rumah yang lagi menyaksikan Islamic Window, termasuk golongan yang nomor 12 tadi, amin. Yang wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba mungkin Tiffany nih bisa sedikit ada yang mau disampaikan nggak dari mendengar kisah hikmah yang dibawakan oleh Ustadz Maulana? Kisah tadi sebenarnya kayak tamparan ya, karena mendengar 12 golongan tadi ngerasa banget banyak banget dosanya, kurang juga imannya, dan jadi pengen menjadi orang yang lebih baik karena Rasulullah pun menangis untuk kita gitu. Jadi kita harus sadar diri dan cepat-cepat banyak sholat, membenahi diri lagi ya, memperbaiki diri lagi. Masya Allah. Kalau dari Arba nih, Bani ayo. Apa yang disampaikan sama Ustadz Maulana tadi bisa mengingatkan kita, bukan sekadar mengingatkan, dan soalnya banyak orang yang begini, ingat terus lupa atau menggampangkan. Semoga kedepannya kita terus ingat agar kita terhindar dari 11 golongan itu dan masuk ke golongan yang nomor 12 tadi. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Ini saya pengen banget diundang Bani bareng sama Adli Fairuz. Gayanya mirip sama, nanti kapan-kapan kita coba ya. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita, Masya Allah luar biasa nih. Mungkin Mabila boleh sedikit menambahkan, silakan Bila. Ketika kita mengingat kiamat, tentu pasti akan lebih menggetarkan, lebih menambah keimanan kita mudah-mudahan. Dan semuanya ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik pasti harus ifda binafsih, dimulai dari diri kita sendiri. Jangan nunggu kapan itu waktunya, tapi mulailah dari sekarang, karena umur tidak ada yang tahu, hanya semuanya adalah rahasia Allah termasuk hari kiamat. Masya Allah, jangan menunda-nunda lagi. Mudah-mudahan selesai nonton Islamic Window langsung lagi berbuat baik dan berbuat yang lebih lebih difikirkan. Kalau mau berbuat dosa lebih difikirkan. Ya Allah, takutnya hari ini aku meninggal. Nauzubillah, subhanallah. Pokoknya semuanya harus lebih diperhitungkan lagi. Oke, langsung aja kalau gitu kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama silakan Ustaz Syam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kau dustakan? Kullu man 'alaiha fan.
semuanya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi cuma Allah dzul jalali wal ikram. Makanya kita selalu mengingat kiamat kecil ataupun besar. Ustaz Zaki. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. Banyak dari kita yang menyangka kehidupan ini adalah kehidupan yang terus berjalan begitu saja dan tiada akhir. Sehingga kita membuat kehidupan ini dengan bersantai-santai, dengan berleha-leha, dengan mengerjakan maksiat demi maksiat. Ketahuilah bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau saja. Dia tidak selamanya dia akan berakhir. Dan akhirat adalah tempat kita kembali yang sebenar-benarnya. Ia abadi dan selama-lamanya kita berada di sana. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat akan kematian, termasuk mereka yang beriman pada hari kiamat. Dengan paham akan bahayanya kiamat kecil, kiamat besar, mudah-mudahan kita berhati-hati dan bersiap-siap untuk menyambut hari yang pasti akan datang. Amin ya Allah. Amin. Dengan membahas hari kiamat, itu pertanda menguatkan iman kita. Sebagaimana dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan hari ini aksi Super Damai 212. Semoga berjalan lancar dan menjadi pemersatu muslim. Kenapa mereka kuat? Berjalan, meninggalkan rumahnya berhari-hari berjalan. Itu bahagian dari kekuatan iman yang membuat mereka kuat. Begitu, ayo kita kuatkan iman kita. Semoga aksi damai 212 menjadi pemersatu. Amin. Dan Amin menjadi ya Rabbal ukhuwah Alamin. Islamiyah. Amin ya Amin, Allah. ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Maulana, Ustadz Zaoki, dan juga Ustadz Syam, ada juga tadi Nabila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak buat Tiffany, Nabila, Arbani, boleh sama-sama ke depan. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, yang ada di studio. Tepuk tangan lo dong. Terima kasih banyak ibu-ibu dari Sumatera Barat. Terima kasih banyak juga jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Islam itu Indah bersama Ome Pros. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita minta tolong Tiffany untuk bisa memberikan suara emasnya. Silakan Tiffany. Tepuk tangan untuk Tiffany, ibu-ibu, bapak-bapak.